Shalom. Beberapa hari yang lalu saya posting sebuah perenungan dengan judul Menyikapi Akhir Zaman. Nah, setelah saya posting video itu, ada beberapa yang bertanya kepada saya dan bilang begini, Pak Pendeta, apa sih ciri akhir zaman itu? Apa sih yang perlu kita pahami supaya kita tahu bahwa ini benar-benar sudah akhir zaman? Nah, rekan-rekan, ternyata pertanyaan seperti itu tidak hanya kita tanyakan pada zaman kita sekarang ini. Ternyata ketika Yesus juga masih ada di dunia ini, maka pertanyaan yang sama juga diajukan oleh murid-muridnya, seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan demikian, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi rupanya rekan-rekan sekalian, pemikiran mengenai akhir zaman, pemikiran mengenai kesudahan alam, atau pemikiran mengenai kapankah kiamat itu akan terjadi, itu sudah menjadi pemikiran sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Yesus masih ada di dunia ini. Dan ternyata kalau kita baca Alkitab, maka Yesus memberikan ciri-ciri yang sangat jelas, yang sampai sekarang saya kira harus kita pahami sehingga kita mengerti pada hari mana kita berada. Karena di sana dikatakan begini oleh Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ciri yang pertama. Dikatakan di sana akan datang para penyesat-penyesat atau nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan saya kira rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan sekarang ini, maka ini sudah marak di mana-mana rekan-rekan sekalian. Karena itu supaya engkau tidak disesatkan oleh para penyesat itu, engkau harus belajar kebenaran, mengerti kebenaran sehingga engkau tidak mudah disesatkan oleh orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya dikatakan di sana ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi yang kedua dikatakan di sana, akan ada kabar-kabar tentang perang dan bangkitnya bangsa berperang melawan bangsa yang lain. Ini juga harus kita pahami rekan-rekan, sehingga kita tahu pada masa mana kita berada. Lalu yang ketiga dikatakan di sana, akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini juga merupakan tanda yang membuat kita memahami tentang ciri kedatangannya yang kedua kali, atau ciri dari akhir zaman itu. Lalu dikatakan di sana juga akan ada aniaya terhadap orang-orang Kristen, sebab disebutkan di sana pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa karena namaku. Akan ada penyiksaan terhadap orang-orang Kristen atau gerakan kebencian terhadap orang-orang Kristen, sehingga banyak orang yang akan dianiaya bahkan dibunuh oleh karena nama Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan di sana, dan banyak orang menjadi murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Akan banyak orang-orang yang murtad oleh karena tidak tahan terhadap siksaan-siksaan tersebut. Nah, ini rekan-rekan adalah beberapa tanda-tanda yang harus kita pahami supaya kita mengerti pada hari mana kita berada. Yang pasti rekan-rekan sekalian, semuanya ini
menunjukkan kepada kita bahwa memang waktunya sudah sangat dekat. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri, perlu makin percaya kepada Tuhan, perlu makin yakin kepada Tuhan, supaya ketika Tuhan datang, entah kapanpun, Alkitab bilang seperti pencuri pada waktu malam, maka engkau tidak tertinggal, saya tidak tertinggal, kita tidak tertinggal, melainkan kita semuanya akan masuk dalam kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Tetap semangat rekan-rekan, jangan tawar hati, karena kita tahu Tuhan akan terus menjaga, melindungi dan memelihara kita. Haleluya. Tuhan berkati. Amin.